Om Swastiastu, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya juga berbahagia. Kembali lagi bersama saya Dewi Nitya dalam program Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan saudara, seperti biasa, hari ini kita di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, kita telah kedatangan narasumber yang masih perwakilan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali, seorang psikolog, dan kita akan membahas tentang topik kita hari ini. Dan saudara, mungkin saudara tidak asing lagi ya dengan narasumber kita hari ini, karena sudah beberapa kali memang sempat sharing, tapi tentunya dengan tema-tema yang berbeda. Dan kali ini di sebelah Nitya kembali hadir seorang psikolog klinis anak. Itu ada Dewa Ayudiatri Paramita Putri Nida, MC psikolog, dan kita akan langsung sama narasumber kita hari ini. Om Swastiastu Kak Dewa Ayu. Om Swastiastu. Kabar baik ya? Kabar baik. Kabar baik. Seperti biasa, selalu fresh dan sehat karena kita akan sharing nih sama saudara-saudara di rumah. Nah saudara, hari ini agak sedikit berbeda ya tema kita dengan tema-tema sebelumnya. Kita akan membahas soal bagaimana tantangan dalam mengadopsi anak. Jadi mungkin beberapa waktu lalu sharing dengan Kak Dewayu juga kita banyak bahas soal anak ya. Memang spesialis, sudah sangat kompeten di bidangnya nih saudara, soal anak ya, secara psikolog klinis anak ya. Dan hari ini kita memang akan membahas soal topik tentang tantangan dalam mengadopsi anak dengan Kak Dewayu. Kak Dewayu ini adopsi, sepertinya memang di Indonesia udah nggak asing ya. Betul. Apa namanya, adopsi anak ini gitu. Dalam setiap keluarga di Indonesia sudah ada beberapa mungkin di lingkungan kita memang orang tua yang melakukan adopsi, dan juga sudah diatur oleh undang-undang juga ya. Betul. Kemudian peraturan daerah juga sudah ada dan peraturan kementerian juga sudah. Tapi sebelum itu nih Kak Dewayu, kan dari sekian tema nih sebenarnya kita bisa pilih sekian banyak tema untuk kita bicarakan. Tapi mengapa sih Kak urgensinya nih kita bahas topik hari ini? Itu dari psikolog sendiri seperti apa Kak? Kenapa kemudian topik adopsi ini menjadi sangat menarik dan menurut saya penting untuk kita bahas di sini, karena adopsi sendiri, betul kata Nitya, adalah satu hal yang sebenarnya sudah lumrah terjadi. Di Bali sendiri kita ambil contoh di tahun 2019 ada sekitar 152 pengajuan untuk melakukan adopsi secara legal di dinas sosial. Ini menandakan bahwa sebenarnya kita di lingkungan sekitar kita, kayak seperti tadi Nitya sampaikan, sebenarnya sudah banyak yang melakukan adopsi. Dan di tempat praktek banyak yang datang ketika selesai melakukan adopsi, mereka bingung nih menghadapi apa yang harus dilakukan. Kemudian tantangan dalam adopsi tentu tidaklah sedikit dalam membesarkan anak yang diadopsi begitu. Jadi mungkin dengan materi hari ini orang tua di luar sana yang sudah melakukan adopsi bisa punya gambaran setidaknya bagaimana sih kesulitan dalam melakukan adopsi dan apa yang harus dia lakukan. Oke, tapi memang kalau adopsi kita bicara memang sebenarnya bukan hal tabu lagi ya. Betul. Kak Dewayunya memang kita sebagai orang tua, misalkan kalau kita mengambil keputusan untuk mengadopsi, memang kita harus punya beberapa bekal gitu ya, yang kan kita bahas hari ini, Kak Dewayu. Tapi memang kalau adopsi dengan mengangkat anak itu sama ya, Kak Dewayu. Tapi kalau misalkan dari psikologi sendiri nih, sebenarnya tantangannya dalam mengadopsi anak itu apa saja sih Kak Dewayu? Oke, kalau kita bicara tantangan tentu akan sangat banyak ya Nitya ya. Tantangannya dari kita lihat dulu adopsi ini sendiri itu ada 3 bagian parsial dalam mengadopsi. Yang pertama adalah orang yang diadopsi atau anak itu sendiri, kemudian yang mengadopsi atau orang tua angkat, kemudian juga orang tua kandung yang menyerahkan anak untuk diadopsi. Ketiga bagian ini kemudian tentu akan sangat beragam permasalahannya, dilihat dari latar belakangnya, kemudian juga kita lihat alasan dilakukannya adopsi, dan tentu saja bagaimana persepsi masyarakat tentang adopsi. Nah, itu juga yang harus kita bahas ya. Tapi sebelum ke sana nih Kak Dewayu, kan kalau kita mengadopsi anak begitu ya, orang tua yang akhirnya kemudian memutuskan mengadopsi anak, sebenarnya alasannya yang paling penting begitu, kemudian sehingga dikatakan oh berarti memang orang tua ini siap gitu untuk mengadopsi anak, apa Kak Dewayu? Alasan yang harus dipunyai gitu oleh orang tua. Sebenarnya kalau kita bicara alasan mengadopsi memang sangat beragam ya Nitya ya. Kita tidak bisa sampaikan bahwa satu alasan kemudian menjadi lebih penting dibandingkan alasan yang lain. Kalau di Bali sendiri mungkin sangat beragam ya alasan dilakukan adopsi. Mungkin yang banyak terjadi adalah karena memang mungkin pertama kalau di Indonesia dan di Bali itu misalnya ketidakmampuan untuk memiliki anak sendiri, atau misalnya keinginan, kalau di Bali ada juga yang cukup menarik karena misalnya ingin punya keturunan laki-laki. Kemudian ada juga yang memilih untuk mengadopsi karena alasan-alasan filosofis. Misalnya Nitya, ada yang mau mengadopsi anak karena merasa kalau tidak mampu untuk
mengasuh anak sendiri. Jadi lebih baik aku mengasuh anak orang lain. Atau alasan filosofis untuk mengurangi jumlah populasi karena terlalu banyak anak yang terlantar, kemudian lebih baik diadopsi sendiri gitu. Tapi di balik seluruh alasan itu, jangan pernah lupa bahwa ketika kita ingin melakukan adopsi, menurut Adoption Network itu ada beberapa alasan penting yang harus kita kedepankan untuk kepentingan anak tentu. Yang pertama misalnya adalah keinginan kita untuk memberikan keluarga yang baru pada si anak ini. Itu kenapa mungkin di Indonesia salah satu persyaratan untuk orang tua bisa mengadopsi anak secara legal adalah mereka adalah pasangan suami istri yang sudah menikah lebih dari 5 tahun. Gitu. Kemudian yang kedua adalah keinginan kita untuk membuat anak ini memiliki kehidupan yang lebih baik. Gitu. Itu juga kenapa alasan untuk mengadopsi itu cukup banyak. Salah satunya adalah ada tes penghasilannya, kemudian juga ada visit rumah berkali-kali sebelum boleh melakukan adopsi. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa memenuhi kebutuhan khusus dari si anak ini. Tentu ketika adopsi terjadi ada perbedaan tentu ya dengan anak yang kita lahirkan sendiri. Jadi perlu pengetahuan kita terkait dengan kondisi si anak ini. Dan yang terakhir adalah bahwa kita memang menginginkan anak ini. Karena jangan sampai anak ini hanya menjadi batu loncatan kita untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Sering kan kita dengar ya, ingin melakukan adopsi, tujuannya apa sih melakukan adopsi? Pancingan untuk dapetin anak lain gitu. Beberapa daerah ya, beberapa yang percaya bahkan itu ya. Dekat dengan kita mungkin itu terjadi. Padahal kita nggak boleh lupa bahwa ketika misalnya kita memiliki anak, kemudian anak yang kita tadi adopsi kita jadikan pancingan ini, terus bagaimana? Apakah kita tetap menginginkan anak ini gitu? Jadi kita harus melihat lagi ke diri kita. Apakah ketika nanti kita punya anak, kita masih tetap bisa merawat atau membesarkan anak ini dengan sepenuh hati? Karena balik lagi, ketika adopsi terjadi, 3 parsial tadi, 3 bagian tadi itu hidupnya sudah berubah. Si anak ini berubah, kita berubah, orang tuanya yang terdahulu juga berubah kehidupannya. Jadi penting untuk kita, alasan terakhir adalah kita memang benar-benar menginginkan anak. Ternyata nggak sesimpel itu ya Kak Dewayu ya, maksudnya tidak hanya sekedar pindah hak asuh gitu ya, tapi memang ternyata dari psikologis pun juga orang tua ternyata harus siap gitu saudara untuk pada akhirnya mengadopsi seorang anak. Kak Dewayu, ini kita berangkat dari pengalaman-pengalaman Kak Dewayu ya, sebagai seorang psikolog klinik anak, itu pasti beberapa waktu sempat berhadapan dengan kasus seperti ini. Kalau untuk di Bali sendiri Kak Dewayu, itu sebenarnya alasannya yang paling sering apa Kak Dewayu? Karena kalau kita lihat, kalau misalkan alasannya karena tidak memiliki anak, tapi ada beberapa kondisi juga mungkin yang sudah punya anak, tetap melakukan adopsi. Kalau di Bali sendiri, alasan yang terbanyak apa? Berangkat dari mana Kak Dewayu? Kalau alasan terbanyak mungkin di Bali, ini berdasarkan pengalaman aja ya, kalau survei saya nggak dapat datanya, tapi yang banyak adalah ya tadi, kadang-kadang adopsi secara adat itu karena misalnya tadi tidak punya garis keturunan laki-laki, sehingga memilih untuk melakukan adopsi dari lingkungan keluarga. Misalnya ada keluarga lain yang kemudian diadopsi pindah. Itu mungkin secara cultural karena memang kita dekat, secara ini mungkin akan lebih mudah. Tapi kalau misalnya beberapa alasan lain yang seperti misalnya adopsi dilakukan dengan mencari misalnya orang dari beda ras, itu juga banyak sih yang terjadi di Bali. Misalnya WNA kemudian memilih untuk mengadopsi salah satu anak di daerah yang dianggap mungkin secara ekonomi belum cukup baik sehingga diadopsi gitu. Jadi cukup banyak. Kalau secara alasan adat memang seperti tadi misalnya garis keturunan, kemudian pancingan untuk memperoleh anak, seperti itu. Itu yang banyak sih. Tadi di awal Kak Dewayu sempat sebutkan memang 3 yang paling krusial itu ya, yang paling diperhatikan dalam hal ini itu memang orang tua yang baru, kemudian si anak sendiri, dan orang tua kandung. Gitu. Nanti mungkin kita akan bahas selanjutnya. Tapi yang Nita ingin tanyakan lagi nih Kak Dewayu, apa yang terjadi bila alasan-alasan tadi yang sudah Kak Dewayu sebut ternyata itu tidak melandasi sebuah keluarga ingin benar-benar mengadopsi anak itu? Apa yang terjadi kalau ternyata dia sebenarnya tidak siap gitu, kalau ternyata dia cuman pancingan, kalau misalkan benar nih semua yang tidak diinginkan oleh Kak Dewayu itu terjadi sehingga orang mengadopsi, apa yang terjadi Kak Dewayu? Siapa yang paling rugi, apakah anak atau orang tuanya sendiri? Tentu di sini akan terjadi permasalahan tidak hanya secara emosional, tapi juga permasalahan psikologis bagi si anak, si orang tua. Saya rasa semuanya berdampak. Tapi kita lihat bahwa figur yang kemudian paling lemah di sini posisinya tentu si anak itu sendiri ya, karena dia tidak pernah punya pilihan untuk
berada di keluarga itu atau diadopsi, kemudian posisinya misalnya dia sudah diserahkan oleh keluarganya, tapi ketika sampai di keluarga yang diadopsi kemudian tidak diperlakukan dengan baik karena alasan yang melandasi kemudian tidak cukup kuat untuk orang tua ini melakukan adopsi, sehingga ya tentu saja saya rasa anak yang paling terkena dampak. Itu kenapa memang adopsi dengan tantangan dan permasalahan cara menghadapi ini sangat penting untuk kita bahas. Selain karena memang ya orang tua mungkin juga secara psikologis mungkin akan lebih terbebani ya, karena memang dari awal tidak kesana, tapi yang paling lemah memang justru si anak. Ya, jadi karena kan tadi kesiapan kita untuk memiliki anak itu kan penting. Anak kandung kita juga harus siap. Apalagi misalnya kita merasa tidak siap untuk mengasuh anak yang bukan anak kita. Itu akan jadi pertanyaan ke diri kita sendiri sebenarnya. Sehingga kesiapan itu akan menjadi sangat penting. Baik, itu poin utama yang harus diperhatikan oleh semua orang ya. Jika memang ingin mengambil keputusan besar seperti mengadopsi anak. Dan Kak Dewayu, ya namanya kita hidup nih Kak Dewayu, jangankan dengan orang tua angkat ya, dengan orang tua kandung pun kita kadang suka ada permasalahan psikologis emosional begitu. Yang perlu yang ingin Nitya tahu juga nih, sebenarnya permasalahan emosi apa sih Kak yang muncul ketika akhirnya terjadi sebuah adopsi nih dalam keluarga? Tapi kita bahas salah satu ini ya Kak Dewayu. Saudara, kita masih akan bahas mengenai bagaimana tantangan dalam mengadopsi anak di sebuah keluarga, tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.